Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menangani pelanggan yang suka berhutang. Nah, bagaimana caranya? Berikut videonya. Jadi teman-teman, kita berjualan sembako itu tidak lepas dari yang namanya hutang ya. Pelanggan kita itu sangat beragam sekali sifat dan karakternya. Nah, salah satunya adalah yang mempunyai sifat ya penghutang ini atau yang suka berhutang di toko kita. Nah, bagaimana caranya kita menangani hal tersebut agar toko kita ini tidak minus atau tidak mengalami kerugian akibat dari pelanggan kita yang suka berhutang. Nah, saran saya untuk teman-teman yang pemula seperti saya, modal itu memang untuk putaran setiap harinya. Jadi, kalau ada pelanggan yang berhutang ke toko teman-teman itu, kita harus membatasinya. Dan kita harus tahu betul nih sifat dan karakter orang tersebut. Apakah bisa untuk dipercaya ataukah orang tersebut memang suka, dalam tanda kutip, memang suka menipu ya. Jadi pura-pura berhutang tapi nanti akhir-akhirnya tidak membayar. Kemudian kita juga harus tahu tuh rumahnya di mana, seperti itu ya. Hal ini kita lakukan agar kita tidak mengalami minus ya, agar kita tidak mengalami kerugian akibat dari ulah pelanggan yang suka berhutang itu tadi. Nah, berikut ini adalah cara yang saya lakukan apabila ada pelanggan saya yang suka berhutang di toko saya. Yang pertama adalah saya lakukan, memang saya mentoleransi ya untuk pelanggan yang berhutang, tapi dalam batasan tertentu. Misalnya kalau kita dengan tetangga kan nggak enak ya kalau ada tetangga yang kesulitan, kemudian dia ketika belanja ngomong, ini tante Pipit, saya mau belanja tapi gak ada uang, cuma ada uang segini, nitip dulu ya, misalnya 25.000, tapi habisnya sampai misalnya 100.000 lah, 80.000, itu kan otomatis nggak dibayar ya, masih dalam artian masih ditanggung kita, kan orangnya masih hutang. Nah, itu yang saya lakukan adalah saya memberikan waktu untuk si penghutang tersebut agar membayar dalam jangka waktu tertentu. Jadi di awal sudah saya katakan nih kepada si pembeli tersebut, Bu, ini saya kasih hutang, cuma saya kasih dalam waktu tempo misalnya 2 minggu. Kalau ibu misalnya nggak punya uang, ibu nanti bisa mencicil ya, begitu. Saya akadnya seperti itu di awal agar kita sama-sama enak. Jadi kalau kita, orang tersebut hutangnya enak, otomatis ya harus membayar enak juga ya kepada kita. Jadi jangan sampai satu pihak nanti bayarnya utangnya enak, kemudian pas bayar nanti kayak nggak mau, bulat dan lain sebagainya. Apalagi kalau sama tetangga ya, jangan sampai hubungan kita itu terputus atau kita berselisih gara-gara hutang, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus kasih tempo atau jangka waktu, dalam waktu 2 minggu misalnya. Kalau misalnya belanjanya sedikit ya kasih tempo 1 minggu gitu, nggak apa-apa. Kita niatnya mengasih hutang itu untuk membantu tetangga kita, seperti itu. Itu pengalaman saya. Cara yang kedua untuk menangani pelanggan yang suka berhutang adalah saya anjurkan untuk mencicil. Biasanya karena karakter dan sifat pelanggan itu berbeda-beda. Jadi ada pelanggan tuh yang memang enakan ya, jadi kalau berhutang ya cepat untuk membayar. Kalau dikasih waktu tempo misalnya 2 minggu ya Bude, ya 2 minggu langsung dibayar. Tapi ada juga ya, jadi kayak tetangga atau ya lingkungan sekitar gitu, yang misalnya dari akadnya awal tuh nanti kalau pas gajian nanti bakal dibayar, tiba-tiba ujungnya molor sampai beberapa bulan. Nah, yang uang yang untuk molornya itu, misalnya kan orang ini hutangnya sampai 400.000 ya, katakan seperti itu. Kalau kita rupakan dalam barang, itu udah putarannya udah cepet, udah dapat uang, udah dapat laba. Tapi kalau kita kasihkan ke orang yang berhutang tadi 400.000 ya misalnya, itu tuh kan otomatis kita tuh ibaratnya namung Jawaku ngomongin ku mandek jegrek ya, jadi nggak ada pemasukan ya, malah minus yang iya. Makanya dari itu ini saya saranin kepada teman-teman untuk toko sembako, pelaku usaha sembako seperti saya,
Apabila mempunyai pelanggan yang seperti ini nih, kita kasih tempo nggak dibayar, kita kasih ngomong baik-baik juga nggak ada tembusan, malah nggak belanja ke toko kita sama sekali, bahkan dia belanja mungkin ya menyuruh orang, mungkin nggak enak sama kita, itu sebetulnya kan nggak baik ya, nggak etis. Jadi kalau misalnya ada yang berhutang, alangkah baiknya kita kalau nggak ada uang untuk membayarnya, ya mungkin ada kata-kata yang baik lah yang untuk disampaikan kepada kita. Ya maaf ya tante, misalnya ya basa-basi, maaf ya tante, gajahnya masih buat ini, buat kebutuhan ini ya, mungkin barangkali 3 minggu lagi ya tante ya, nggak apa-apa ya, seperti itu kan baik ya. Tapi kalau misalnya nggak ada kata-kata yang baik, kemudian menghindar, kemudian kalau belanja ke toko kita menyuruh orang, ya itu kan nggak etis ya, nggak baik. Itu juga nggak baik untuk teman-teman, jangan dicontoh ya. Nah, cara menangani pelanggan yang tersebut, biasanya saya itu memberikan teguran tapi dalam kata yang baik ya. Jadi kita ya basa-basi lah kepada sanak saudaranya mungkin yang belanja ke toko kita, Bude tolong dong sampaikan ke tante itu, tolong belanjanya kemarin kan hutang nih sampai 400.000, kalau nggak ada uang ya bisa dicicil aja dulu, ini kan toko saya masih juga pemula, jadi harus diputer nih uangnya, jangan sampai kayak mampet kayak gitu ya. Kalau saya ngutangnya baik kan dia harus juga bayarnya juga baik gitu ya. Tuh biasanya saya seperti itu ya teman-teman, tapi ya jangan sampai ya ini terjadi kepada toko teman-teman semua. Pokoknya cara menanganinya hal tersebut harus dicicil ya. Seumpama kalau misalnya si orang tersebut belum ada itikat baik kepada kita udah ngomong ke sanak saudaranya, tapi ya masih hasilnya masih nihil, teman-teman bisa bersilaturahmi ke rumahnya tuh, misalnya Assalamualaikum, ngomong baik-baik dah, tujuannya apa ya, semoga ada titik temunya ya. Soalnya apalagi kalau toko sembako pemula seperti saya ini kan modalnya masih terbatas, jadi harus diputar setiap hari. Kalau ada uang pemasukan ya harus dirupakan lagi dalam bentuk barang. Jangan sampai karena ada si pelanggannya suka berhutang ini akhirnya toko kita minus. Nah, yang ketiga adalah cara menangani pelanggan yang suka berhutang adalah kalau udah yang pertama tadi ya udah dikasih jangka waktu tempo, yang kedua kemudian kita suruh si pelanggan ini untuk mencicil tapi nggak ada jawaban sama sekali dan itu jawabannya nihil semua, yang terakhir adalah ikhlas dan pasrah kepada Allah. Kenapa saya ngomong gitu ya, kita niatkan karena memang udah nggak ada jalan yang baik ya, misalnya buntu lah istilahnya seperti itu, ya udah kita kembalikan aja lagi kepada Allah. Semoga nanti Allah memberikan rezeki kepada kita yang lebih dari orang tersebut. Dan teman-teman juga harus nih ingat-ingat betul nih sama si orang tersebut. Oh berarti si Bude ini nggak bisa nih untuk dikasih hutang lagi nih, karena sifatnya memang seperti itu. Waktu akadnya pertama kali nih misalnya mundur 3 minggu, sampai beberapa bulan tuh nggak bakal ada titik ketemunya nih. Teman-teman kasih nih tinta merah kepada si orang tersebut. Oh berarti orang tersebut memang nggak bisa dipercaya, memang nggak bisa dipegang omongannya, makanya jangan dikasih lagi, jangan dikasih utang lagi, seperti itu ya teman-teman. Ya kalau memang belanjanya banyak, terus kalau kita ikhlaskan kan mungkin dalam hati ada gerundel-gerundel ya, ya Allah kenapa sih pada hari itu kita utangin, kenapa sih pada hari itu saya mau tuh utangin si orang tersebut. Ya memang apa ya, ya kalau memang udah terlanjur ya udah nggak apa-apa, ikhlaskan aja ya. Kita berdoa aja nih, ya Allah semoga waktu dulu tuh sebagai amal jariah saya untuk membantu si ibu tersebut, semoga rezeki saya kasih yang lebih lagi dah ya Allah, kasih yang lebih banyak lagi dari orang tersebut, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia pengalaman saya tentang cara menangani pelanggan yang suka berhutang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya agar saya dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.